Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan minta kepada Bapa kita di sorga, minta kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus, untuk mengurapi kita dengan Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penghiburan dalam hidup kita. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau masih melindungi kami, Engkau masih menjagai kami. Sampai malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebelum kami masuk dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan urapi kami, Tuhan pakai kami, dan bukalah akal pikiran kami, agar kami mampu menerima segala firman-Mu dan menaruh dalam hati kami. Dan firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita langsung saja melihat firman Tuhan yang malam hari ini saya ambil di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama saya mulai bacakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan berbicara mengenai Roh Kudus yang memerdekakan. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita melihat ada banyak hal yang bisa mengikat hidup kita, yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Nah, firman Tuhan malam hari ini berkata bahwa roh yang hidup itu, roh yang memberi hidup itu. Roh di situ huruf besar, artinya roh Allah, artinya Roh Kudus yang adalah penolong dalam hidup kita itu, yang memberikan hidup bagi kita. Dialah yang memerdekakan kita dari segala hukum dosa maupun hukum maut yang mengikat kita. Nah, malam hari ini kita akan melihat ada dua hal yang secara singkat saja akan saya jelaskan, yang selama ini mungkin masih mengikat kita. Karena berapa banyak kali kita merasa bahwa kita sudah merdeka. Kita hanya merasa bahwa kita sudah terbebas daripada kehidupan kejahatan. Bukan kita benar-benar bebas. Kita hanya merasa merdeka. Bukan kita merdeka. Tetapi malam hari ini kalau ada Kristus di dalam hidup kita, kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita akan disebut orang-orang yang merdeka. Nah, ada dua hal yang akan kita perhatikan saudara. Yang pertama adalah ayat yang ke-7. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hal yang seringkali kita sudah sangat pahami dengan benar, kita sudah sangat tahu dengan betul bahwa keinginan daging yang seringkali menghimpit kita, yang seringkali mencengkram kita, yang seringkali mengikat kita dengan begitu kuat, sehingga kita sebenarnya hanya merasa menjadi orang-orang yang merdeka. Tetapi sebenarnya kita bukanlah orang-orang yang merdeka kalau kita masih dicengkram oleh keinginan-keinginan daging. Firman Tuhan tadi berkata bahwa keinginan daging membuat kita tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun saudara berada, perhatikanlah keadaan kita, perhatikanlah diri kita dan introspeksi diri kita. Lihat bagian-bagian mana yang masih mengikat hidup kita, keinginan-keinginan daging kita, hal-hal yang begitu kuat mengikat sampai membuat kita tidak bisa melihat kepada kebenaran ilahi, sampai membuat kita tidak bisa melihat kepada roh Allah yang hidup itu yang sudah memerdekakan kita. Nah,
keinginan-keinginan daging, perbuatan-perbuatan daging. Di dalam Roma pasal yang Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima berkata begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, marah yang meledak-ledak, marah yang berlebihan, marah yang tidak berdasar, kepentingan diri sendiri, egois, percideraan, masih saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Bapak-bapak masih sering menyakiti istrinya, ibu-ibu masih sering menyakiti suaminya, anak-anak masih sering menyakiti orang tuanya, bahkan orang tuanya juga masih menyakiti anak-anaknya, teman menyakiti temannya, sahabat menyakiti sahabatnya, bahkan kita menyakiti sesama-sesama kita. Roh pemecah yang suka menghasut, yang suka memberitahu berita-berita yang tidak benar untuk membuat orang menjadi marah, membuat orang menjadi tersinggung. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Saudara tandai ayat ini. Saudara dimanapun saudara berada, tandai ayat ini dengan begitu baik dan perhatikanlah keadaan kita masing-masing. Bagian-bagian mana yang belum bisa lepas dari hidup kita. Bagian-bagian mana yang masih mengikat kita dengan begitu kuat. Saudara, firman Tuhan berkata, Roh Allah yang hidup, yang oleh Kristus Yesus mampu memerdekakan kita, mampu membuat kita terbebas daripada ikatan-ikatan, belenggu-belenggu keinginan daging yang mengikat kita, mampu melepaskan kita daripada segala hal yang dapat menjerumuskan kita kepada kejahatan. Asalkan malam hari ini saudara, kita buka hati kita pandang kepada Tuhan, dan kita minta kepada Allah, minta kepada Yesus, pemberi Roh Kudus itu, agar masuk di dalam hati kita, agar masuk di dalam hidup kita, dan membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Sebab dengar baik, ayat selanjutnya, ayat yang ke-21 berkata, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi hal-hal kedagingan yang masih mengikat kita, membuat kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu saya berkata, jangan cuma kita merasa sudah merdeka, tetapi sesungguhnya kita belum merdeka. Oleh sebab itu malam hari ini firman Tuhan berkata, ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kalau kita mau terlepas daripada keinginan-keinginan daging kita yang menguasai kita, yang sudah saudara tandai malam hari ini, maka biarkanlah hidup kita dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh itu. Sehingga Roh itu, Roh Kudus itu yang akan membawa, menuntun kita terbebas, keluar, dimerdekakan, bahkan kita akan memiliki kerajaan Allah. Dengar baik, ini bukan hal yang main-main. Kalau saudara mau mengandalkan kekuatan sendiri, saudara tidak akan mampu. Mungkin saudara merasa mampu, tapi saudara akan kembali dan terus kembali ke dalamnya. Tetapi kalau kita membiarkan Roh Allah memimpin hidup kita, Dia akan menguatkan kita untuk tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu buka hati kita malam hari ini. Tandai bagian-bagian itu dan lihat mana yang perlu dibereskan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Bagian yang kedua, kita kembali ke Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa.
Hari-hari ini banyak sekali orang dikuasai oleh roh ketakutan. Banyak orang dikuasai oleh kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan. Khawatir bisa, takut bisa. Tetapi kalau itu sudah berlebihan saudara dan membuat iman kita menjadi lemah, iman kita menjadi goyah, maka kita sebenarnya belum menjadi orang yang merdeka. Sebab Allah kita, Roh Kudus itu membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka dan terlepas dari perbudakan atas rasa takut. Ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, boleh terjadi peperangan, boleh terjadi kelaparan, boleh terjadi balas sampar, boleh terjadi bencana alam. Tapi jangan pernah kita hidup di dalam ketakutan yang membuat kita tidak bisa maju iman kita, yang membuat kita tidak bisa maju kerohanian kita di dalam Tuhan. Sebab semua itu memang benar akan terjadi. Dan itu hanyalah bagian dari penderitaan di dalam dunia ini. Saudara, kita akan menjadi orang-orang yang dilema. Kita ingin mengikuti arus dunia ini atau kita tetap percaya kepada Tuhan. Maka malam hari ini pastikanlah kalau iman percaya kita benar-benar teguh di dalam Tuhan. Buang keraguan kita, lepaskan kecemasan kita, ketakutan kita. Timotius berkata, Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam suratannya bahwa kita ini diberikan bukan lagi roh ketakutan. Ketakutan atas penderitaan yang akan kita alami di dunia ini. Sebab ada mahkota kemuliaan yang akan kita terima. Lantas, bagaimanakah hidup saya? Apakah saya hanya harus mengikuti dan beribadah kepada Tuhan, mengikuti Allah? Bagaimana kehidupan saya di dunia? Matius ya pasal yang ke-6, Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Yesus tidak menyuruh kita tidak boleh bekerja. Tetapi dia berkata bahwa jangan kita pernah ragu akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Satu saat bukan saja dunia ini digoncangkan, bumi ini digoncangkan oleh suara Tuhan, tetapi langit juga digoncangkan oleh suara Tuhan. Oleh sebab itu milikilah Roh Kudus dalam hidup kita yang memerdekakan kita, melepaskan kita dari ketakutan-ketakutan itu, supaya kita keluar daripada itu dan menuntun kita, membawa kita kepada kemuliaan kekekalan itu. Haleluya. Waktu sudah semakin singkat saudara. Sudah tidak lama lagi. Mari datang kepada Tuhan. Hanya dua hal ini yang akan saya bawakan malam hari ini. Keinginan-keinginan daging. Dan kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Yang masih mengikat kita dengan begitu kuat. Minta kepada Roh Kudus yang memerdekakan itu. Minta kepada Roh Kudus. Yang membuat kita terbebas. Yang membuat kita terlepas. Kita tidak lagi ditawan oleh kedua hal ini yang hari-hari ini begitu kuat mengikat orang-orang percaya. Haleluya. Haleluya. Mari kita renungkan hal ini dengan baik. Dan bersandarlah kepada Tuhan. Buka hati kita malam hari ini dan minta Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Minta Roh Kudus masuk dalam hati kita. Saudara boleh berlutut, saudara boleh duduk. Tetapi dengan sungguh-sungguh gunakan waktu yang singkat ini untuk memuliakan Tuhan. Gunakan waktu yang singkat ini untuk menyembah Dia dan minta kepada Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Amin. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hati.
Yesus. Mari masuk. Mari masuk. Haleluya. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk. Buka hati kita dan minta Tuhan masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Lebih bersungguh lagi, katakan mari masuk, mari masuk. Amin. Mari masuk, masuk hatiku, Roh Kudus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Dia menyediakan mahkota kemuliaan bagi kita, orang-orang yang mau dimerdekakan oleh Dia. Oleh sebab itu malam hari ini minta kepada Roh Kudus untuk benar-benar melepaskan kita daripada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang mengikat kita. Waktu-waktu sekarang ini bukan lagi waktu-waktu untuk bermain-main. Sudah dekat waktunya Dia akan kembali. Oleh sebab itu hanya Roh Kuduslah yang akan membawa kita, memberikan kekuatan kepada kita, memerdekakan kita, sehingga kita mampu terlepas daripada hukum dosa, sehingga kita mampu terlepas daripada hukum maut yang menjerat kita. Haleluya. Berdoalah di tempatmu masing-masing dan mintalah kepada Roh Kudus di waktu yang singkat ini, di waktu yang benar-benar singkat ini, di waktu yang sangat singkat ini, agar Dia masuk dan menjamah hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, glory, glory. Amen, 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 amen. Yesus, Roh Kudus-Mu menguatkan kami, melepaskan kami, memerdekakan kami, sehingga kami layak memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu Tuhan.
glory, 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 glory. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhi kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin, amin. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, oh Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Yesus, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Amin. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan, oh membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan, amin, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin, amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hanya Roh Kudus-Mu yang mampu memerdekakan kami. Hanya Roh Allah yang kudus mampu melepaskan kami, bebaskan kami daripada ikatan-ikatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Kami membuka hidup kami untuk menerima Roh Allah yang kudus itu masuk dalam hati kami, masuk dalam hidup kami, dan merubah setiap karakter hidup kami, dan merubah setiap sifat-sifat kami yang tidak baik, dan merubah setiap tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tidak menjadi bagian golongan orang yang tidak diselamatkan oleh karena hal-hal yang mengikat kami. Tetapi kami ingin membiarkan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus yang akan membawa kami kepada kekekalan, yang akan membawa kami kepada mahkota kemuliaan. Karena kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kami berdoa, kalau ada banyak hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kami yang mengikat kami, baik itu keinginan-keinginan daging kami, baik itu kekhawatiran kami, baik itu ketakutan kami yang berlebihan, malam hari ini kami bersatu hati. Kami minta dalam nama Yesus, Engkau hancurkan kuasanya, Engkau lepaskan kami daripada ikatan-ikatan belenggu dosa yang mengikat kami, sehingga kami benar-benar terbebas, kami benar-benar merdeka di hadapan Tuhan. Bukan hanya kami merasa menjadi orang-orang yang merdeka, tetapi kami benar-benar adalah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus Yesus oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Sadarkanlah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu memperingatkan kami, menginsyafkan kami akan dosa, menginsyafkan kami akan penghukuman, agar kami tidak lagi bermain-main di dalam-Mu. Dalam pengiringan kami Tuhan, dalam pelayanan kami Tuhan, kami sudah tidak lagi tergoda dengan rayuan-rayuan daripada kuasa jahat. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kami yang memfilter kami, yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Tambah-tambahkanlah pengertian bagi kami. Singkapkanlah segala kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Agar setiap hal yang kami mengerti, itu kami lakukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik buat malam hari ini. Berkatilah umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Malam hari ini kalau mereka ada dalam keadaan sakit, kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Tapi kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Ulurkanlah tangan-Mu dan menjamah mereka dalam nama Yesus. Dan lepaskanlah mereka daripada sakit penyakit atas kehendak Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan yang tercurah dalam hidup mereka, bukan karena keinginan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dan selamatkanlah bangsa ini dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kuasa-Mu mengalir dari tempat yang maha tinggi, sehingga banyak orang boleh melihat Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Dan mereka berbondong-bondong datang kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Malam hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan jamah setiap kami, siapapun kami yang menonton dan mengikuti ibadah ini Tuhan. Tuhan jamah kami agar kami membuka hati kami dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Dan besok hari kami akan ketemu kembali dalam ibadah doa 10 malam. Karena Roh Kudus-Mu sudah dicurahkan. Dan Dia melihat di mana ada hati-hati yang memiliki kerinduan yang besar untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan akhiri ibadah kami di malam hari ini. Daripada Tuhan sudah kami terima berkat. Dan kepada Tuhan jualah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kami kembalikan. Kami alaskan doa ini. Dan akhiri ibadah kami di malam hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.